Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ardiansyah Putri. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini Minggu 10 Oktober 2021 saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Apa sih anabolisme itu? Anabolisme adalah reaksi penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contohnya fotosintesis. Fungsinya, dia akan mengubah CO2 hasil respirasi menjadi karbohidrat, menghasilkan oksigen yang diperlukan bagi organisme hidup. Sekarang kita bahas tentang fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu merupakan peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan energi cahaya. Terjadinya di dalam kloroplas. Reaksi sederhananya, karbon dioksida ditambah dengan air, kemudian dengan bantuan klorofil. Dan juga cahaya nantinya akan menghasilkan C6H12 atau glukosa plus oksigen. Tempat terjadinya fotosintesis. Nah, di sini ada jaringan dari tempat terjadinya fotosintesis. Struktur kloroplas merupakan tempat fotosintesis berlangsung. Di dalam daun terdapat dua jaringan mesofil, yakni mesofil palisade atau jaringan tiang dan mesofil bunga karang atau spons. Jaringan mesofil adalah jaringan yang mengandung organel kloroplas. Nah, jadi kloroplasnya itu adanya di mesofil palisade dan juga mesofil bunga karang. Kalau misalnya dilihat paling banyak, kloroplasnya itu terdapat di mesofil palisade. Perlu diketahui bahwasanya di dalam kloroplas baru nanti terdapat pigmen klorofil atau zat hijau daun. Nah, kloroplas dilihat pada gambar, dia memiliki dua lapis membran. Ada membran luar dan membran dalam, yang mana di dalamnya berisi stroma, cairan, dan berisi tumpukan keping yang disebut dengan grana, atau tumpukannya disebut dengan grana. Tiap-tiap tumpukan grana itu tersusun dari membran tilakoid. Nah, membran tilakoid itu punya rongga yang disebut dengan lumen. Kita bahas tentang pigmen klorofil. Nah, klorofil yang berperan dalam fotosintesis ini ada beberapa jenis. Ada klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. 1. Klorofil A. Klorofil A ini mampu menyerap cahaya merah dan biru ungu, berperan dalam reaksi terang, berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. 2. Klorofil B. Klorofil B menyerap cahaya biru dan orange, memantulkan cahaya hijau kuning. Kemudian, 3. Karotenoid. Karotenoid dapat menyerap cahaya biru hijau, memantulkan cahaya kuning orange. Pada fotosintesis, ada namanya fotosistem atau pusat reaksi. Apa sih fotosistem itu? Fotosistem adalah kumpulan ratusan pigmen fotosintesis seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid yang mana nantinya akan menjadi satu unit sistem sebagai pengumpul cahaya. Nah, selain pigmen fotosintesis, ada juga terdapat protein dan molekul lain seperti antena molekul pigmen. Dilihat di gambar ya. Nah, kemudian fotosistem itu ada dua macam. Ada fotosistem 1 atau P1 yang mana memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P700. Artinya, dia mampu menyerap panjang gelombang 700 nanometer. Spektrumnya ini sangat merah. Kemudian pada fotosistem 2 atau P2 memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P680 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 680 nanometer, spektrum merah. Untuk proses fotosintesis sendiri, jadi ada yang namanya reaksi terang yang mana dia membutuhkan cahaya matahari dan ada reaksi yang gelap, tidak membutuhkan cahaya matahari. Kita bahas dulu reaksi terangnya ya. Oke, sekarang kita bahas reaksi terang. Jadi, reaksi terang ini membutuhkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia. Energi kimianya berupa ATP dan NADPH2. Nah, reaksi terang disebut juga dengan fotofosforilasi dan nantinya terjadi reaksi Higgs atau transfer elektron. Terjadinya di mana? Kalau tadi kita bahas bagian kloroplas, jadi untuk tilakoid atau tumpukan grana tadi itu tempat terjadinya reaksi terang. Diingat-ingat ya. Nah,
Di sini nanti terdapat dua jalur aliran elektron, ada siklik dan non-siklik. Yang pertama kita bahas dulu fotofosforilasi siklik. Apa sih maksudnya? Nah, di sini proses akan melibatkan hanya satu fotosistem. P1 yang tadi dapat menyerap cahaya panjang gelombangnya 700 nanometer dan hanya menghasilkan ATP dan NADPH dan juga oksigen. Pengertian siklik di sini yakni elektron mengalami perputaran kembali ke pusat reaksi setelah melalui rantai pemindahan elektron. Nah, untuk prosesnya bisa dilihat pada gambar. Jadi ketika ada foton atau cahaya, ketika P1 menerima cahaya, nantinya elektronnya akan tereksitasi ke atas, diterima oleh akseptor primer. Dilanjut akan terjadi namanya transfer elektron, di mana elektron akan melewati ferrodoksin, plastokuinon, kompleks sitoskrom, plastosianin, yang akhirnya elektron kembali ke fotosistem 1 ke pusat reaksi. Nah, setiap elektron yang tereksitasi kemudian membawa transfer elektron tadi nantinya akan menghasilkan ATP. Lanjut kita bahas fotofosforilasi non-siklik. Jalurnya tidak mengalami siklus, beda dengan yang siklik tadi ya. Mekanismenya fotonya nanti akan mengalami kompleks antena fotosistem 2. Kemudian elektronnya yang bertenaga tinggi berpindah ke fotosistem 1 melewati rantai pemindahan elektron. Coba simak ya penjelasannya, kemudian lihat pada gambar. Oke, sekarang kita bahas tentang reaksi gelap. Tahapan reaksi fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya matahari disebut juga reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson. Nah, reaksi gelap ini membutuhkan ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi terang tadi ya. Kemudian nanti membutuhkan CO2 atau karbon dioksida. Tempat terjadinya reaksi gelap itu di stroma. Untuk tahapannya itu ada tahapan fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Sekarang kita bahas dulu ya yang tahapan fiksasinya. Coba dilihat pada gambar. Untuk fiksasi yang pertama, nanti di sini ada pengikatan 6 molekul karbon dioksida oleh 6 ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase. Lihat ya pada bagian 1. Jadi ada CO2 yang berikatan dengan RuBP. Kemudian dia nantinya akan membentuk 12 molekul 3 fosfogliserat atau disingkat PGA, 12 fosfogliserat. Fiksasinya, jadi ketika CO2 berikatan dengan RuBP, dia akan fiksasi membentuk 3 fosfogliserat atau 3 PGA. Jumlahnya 12. Yang kedua, reduksi. Masih ingat dengan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang? Nah, pada tahapan ini, ATP dan juga molekul hidrogen dari NADPH tadi digunakan, yang nantinya akan terjadi reduksi. Kemudian dari 3 fosfogliserat, dia akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Lanjut tahapan yang terakhir, regenerasi. Jadi, ketika sudah berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau pegal, nanti terjadi pelepasan 2 gliseraldehid 3 fosfat menjadi glukosa. Nah, 10 dari gliseraldehid 3 fosfatnya tadi akan digunakan untuk regenerasi atau membentuk kembali 6 molekul RuBP balik ke semula. Oke, di sini udah ditampilkan nih gambar kloroplas dan juga proses dari fotosintesisnya. Jadi bisa diamati pada bagian pertama. Namanya ada tilakoid, artinya tempat terjadinya reaksi terang yang mana ia akan terjadi fotolisis. H2O-nya akan dipecah menjadi O2. Jadi hasilnya ada O2, kemudian selain itu hasilnya ada ATP dan NADPH yang digunakan untuk reaksi gelap. Nah, reaksi gelapnya ini terjadi pada bagian kedua atau di stroma, di mana nanti ada CO2 yang akan melalui atau mengalami tahapan siklus Kelvin berikatan dengan RuBP. Kemudian dapat menghasilkan glukosa. Nah, seluruh proses ini terjadinya di kloroplas.
Mungkin hanya sekian saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.